Ya, kita baca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi saya baca terjemahnya dulu ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu ayat 28. Sekarang ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kaifa takfuruna, bagaimana kamu ingkar, kafir, menolak kebenaran adanya Allah, kafir. Jadi hatinya tertutup. Ini kan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini sebagai celaan. Jadi celaan dari Allah. Mestinya kamu tidak kafir loh, gitu ya. Bagaimana kamu ingkar, mengingkari adanya Allah? Wahai ahli Mekah. Nah, jadi tafsir Jalalain, penduduk Mekah. Itu dalam tafsir Jalalain seperti itu. Hai penduduk Mekah, bagaimana kamu kok ingkar kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah, padahal wa kuntum amwatan, dulu kamu mati, air mani nutfah dalam tulang sulbi ayah, mati dulu, belum merupakan sesuatu apapun. Itu kematian pertama. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Jadi kalau manusia pertama kan diciptakan dari tanah. Nah, terus berikutnya hidup di mana? Dalam rahim ibu. Terus berjalan waktu 9 bulan, lahir ke dunia. Ini merupakan kehidupan yang pertama. Tadi kematian pertama, sekarang kehidupan yang pertama di dunia ini.
Jadi kehidupan yang pertama ini kita tidak boleh terlalu mencintai dunia, karena kehidupan yang hakiki itu nanti di akhirat, yang kehidupannya lebih baik dan abadi, khairun wa abqa. Lebih baik dan abadi di akhirat. Kalau di dunia ini hanya kehidupan sementara. Jadi apa yang mesti dilakukan di dunia? Siap siaga menghadapi kematian yang kedua. Ya. Jadi kematian yang kedua pasti datang. Jadi summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Kapan? Ketika waktu kematiannya sudah datang, ajalnya sudah tiba. Ajal itu datangnya kapan? Rahasia Allah. Di mana? Rahasia Allah. Apa penyebabnya? Rahasia Allah. Nggak ada yang tahu. Di bumi mana kita akan meninggal, jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun apa, kita nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Jadi setelah mati yang kedua, kita dimasukkan kemana? Ke kuburan. Ditimbun pakai tanah. Dulu manusia pertama kan diciptakan dari tanah. Nanti pada akhirnya kita akan kembali ke tanah, ditimbun dengan tanah. Nah, summa yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kembali kalian. Kapan? Di hari ba'as. Di akhirat nanti kita dihidupkan kembali. Nanti itu akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu kerjakan di dunia? Itu ditanya. Jadi hartanya dari mana? Ditanya. Digunakan untuk apa? Badanmu digunakan untuk apa? Ilmu yang kamu miliki digunakan untuk apa? Semuanya ditanya, itu diminta pertanggungjawaban nanti itu. Ya. Dihisab, ditimbang amalnya, dihitung amalnya. Makanya persiapan dunia ini banyak-banyaklah melakukan kebaikan, termasuk ngaji begini nih, kan sederhana, tidak banyak yang mau ngadakan begini kan ya, padahal yang begini ini bekal untuk nanti kita panen di akhirat. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya itu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam kebaikan. Nanti hasilnya panen di akhirat, bukan di dunia. Yang gini-gini enggak di dunia, hasilnya nanti di akhirat. Summa ilaihi turja'un. Kemudian nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nah, setelah hari ba'as dihidupkan, nanti kalian akan mendapatkan balasan dari amalmu yang dilakukan di dunia. Nah, ngaji di dunia, balasnya di sana. Sholat di dunia, balasnya di akhirat. Akhlaknya baik, itu sempurna nanti akan diberikan oleh Allah. Insya Allah akan bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu kita pahami. Di ayat ini kehidupan ada 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama tadi, sebelum dihidupkan, sebelum diciptakan itu mati. Mati yang kedua, setelah hidup di dunia ini masuk kuburan. Hidup juga 2 kali. Hidup di dalam rahim terus ke dunia ini hidup.
Hidup yang keduanya nanti setelah kematian di hari ba'as, di mana manusia dibangkitkan kembali. Berarti ada hidup 2 kali, mati 2 kali. Nggak ada kehidupan yang ketiga. Jadi ada orang cerita pocong-pocong itu, nggak ada manusia aja hidup lagi yang ketiga, nggak ada. Itu hanya hayalan aja, itu hayul. Jadi hidup 2 kali, mati 2 kali. Nah, kehidupan dan kematian ini semuanya kuasa Allah. Nggak ada manusia yang bisa ngatur kehidupan. Ya, jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nanti Allah juga yang menghidupkan kembali di hari ba'as. Kemudian yang menentukan waktunya juga Allah. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah yang sempurna. Yang kedua apa? Nanti ada kehidupan kembali, dan kehidupan di sana abadi. Itu isi ayat 28. Kemudian ayat 29, dialah Allah yang menciptakan semua apa yang ada di bumi untuk kalian. Nah, jadi Allah menciptakan bumi dan segala isinya yang bermacam-macam itu untuk apa? Kebutuhan manusia, supaya diambil manfaatnya, jangan dirusak. Jangan dirusak. Yang kedua apa? Dari bumi dan segala isinya itu biar dijadikan pelajaran. Makanya lalu banyak yang mengadakan penelitian. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga daun ini manfaatnya ini, daun ini manfaatnya ini, kan gitu. Nah, kalau daun ini berbahaya, itu diadakan penelitian sehingga manusia dapat memanfaatkan dari bumi dan segala isinya. Yang nyata kita makan beras, ya kan gitu. Orang Indonesia kan makannya nasi, beras. Allah menurunkan hujan, air mengalir, padi tumbuh, panen, akhirnya kita makan buah-buahan, pisang, sayuran. Nah, lalu ada dari penghasilan bumi itu muncul pedagang-pedagang saling membutuhkan. Ada dagang tisu, alhamdulillah, kan gitu. Itu kan dari bumi semua itu, dari bumi. Hanya karena teknologi yang begitu maju, lalu apa-apa yang di bumi ini diolah menjadi benda yang baru dengan ilmu pengetahuan. Siapa itu yang menciptakan semuanya? Allah. Kalau Allah bisa menciptakan, bisa meniadakan, gampang bagi Allah. Bisa menciptakan pertama, menciptakan yang kedua gampang. Yang pertama bisa menghidupkan, yang kedua bisa menghidupkan. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang susah. Lalu apa berikutnya? Allah menuju untuk menciptakan langit. Nah, setelah bumi diciptakan langit dengan sempurna sampai menjadi 7 lapis langit. Nah, itu siapa yang menciptakan tuh? Allah. Jadi Allah menciptakan di permulaan, kuasa, sanggup. Allah meniadakan, sanggup. Apalagi hanya untuk mengulangi penciptaan yang pertama, sanggup. Dari tidak ada bisa ada, bisa. Apalagi sudah ada hanya untuk mengulangi penciptaannya. Itu Allah Maha Kuasa. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Enggak ada yang tidak diketahui Allah. Jadi pengetahuan Allah itu sempurna, berada di atas segala yang sempurna. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bisa
Ini juga menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah mempunyai kemahaan yang di atas segala yang maha. Jadi, di atas segala yang maha sempurna. Itu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sifat manusia. Sifat manusia melihat umpamanya. Allah melihat, beda. Penglihatan manusia terbatas. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Pengetahuan Allah juga meliputi segala sesuatu. Kalau kita tanya di sebelah tembok saja di sini, sudah nggak tahu. Kita manusia nanya apa yang ada di hati temannya di samping kita, nggak tahu. Tapi Allah tahu. Jadi yang zahir dan yang batin Allah tahu. Itulah secara singkat isi daripada surat Al-Baqarah ayat 29, 28 dan 29. Mudah-mudahan dapat mengantar kita untuk lebih meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa, amalan maqbula wa dhanban maghfura, hajjan mabrura, sayyan mashkura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.